Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas UTS kami. Kami membuat sebuah aplikasi perpustakaan online. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada saya, Felix Tandano dengan NIM 825210085. Selanjutnya teman saya. Kenalkan, nama saya Ken Grinaldi Longdong. NIM saya 825210140. Perkenalkan, nama saya Albertus Ferdinand. NIM saya adalah 825210153. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang konsep acara kami. Kami membuat perpustakaan online yang dimana penyewa bisa meminjam buku berapapun jumlahnya dengan hitungan hari, yang dimana kami mematok harga untuk perhitungan hari lalu dikali per harinya berapa. Oke, selanjutnya untuk pertama kali formnya kita akan diserahkan kepada Ken. Silakan Ken. Oke, saya akan menjelaskan forum pertama. Nah, di forum pertama ini kita menggunakan judulnya adalah e-library. Jadi kita menggunakan dua toolbox dari Guna UI, yaitu toolboxnya button dari Guna UI. Yang pertama ada login dan sign up. Pertama kita menggunakan codingan dim untuk mentransisi dari form pertama ke form kedua. Coba kita pencet sign up dulu. Nah, di form kedua ini adalah form sign up. Di sini kita memiliki beberapa elemen, yaitu yang pertama email, password, confirm password, first name, last name, dan telepon number adalah checkbox. Dan untuk yang toolbox yang kita gunakan untuk show password adalah checkbox. Sedangkan tombol back kita menggunakan picture box, lalu yang bagian kanan bawah ada sign up, kita menggunakan dari Guna UI juga button. Kita isi semua dulu elemen-elemennya. Kita isi admin, password juga kita isi admin. Nah, di codingan password dan confirm password ini kita menggunakan if else, yaitu jika if the checkbox-nya true, maka akan kelihatan password yang kita ketik. Sedangkan kalau false akan bulat-bulat seperti itu. Jadi kita menggunakan dari properties yang namanya password char atau password karakter. Coba kita pencet yang checkbox show password. Nah, seperti itu. Sekarang kita sign up. Kita sign up. Nah, di sini tombol sign up ini kita memiliki codingan message box. Yang dimana kalau kita klik sign up akan muncul, akan show message box yang sudah kita klik codingannya, yang di sini ada message box iconnya, itu tombol icon. Oke, coba kita klik OK. Nah, pada saat kita klik OK, kita menggunakan fungsi yang namanya dim lagi, sama seperti yang form 1, dia akan berpindah ke form ketiga, yaitu form login. Nah, di form login ini sama, kita menggunakan textbox untuk email dan juga passwordnya. Sedangkan soal passwordnya sama kayak tadi, kita menggunakan textbox. Coba kita isi admin dan admin. Codingannya juga sama seperti yang textbox yang tadi, yaitu if false kita bisa kelihatan password kita, sedangkan jika true kita bisa kelihatan, kalau false kita akan menjadi bulat-bulat passwordnya. Oke, sekarang kita sign in. Nah, saat kita sign in, di sini ada message box yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita sudah login sukses, kita sudah buat akun. Nah, sekarang jika kita klik OK, maka kita akan berpindah ke form selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Albertus. Untuk form ini akan dijelaskan oleh saya. Mari kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada tampilan home-nya. Di sini ada beberapa buku yang kita tampilkan, dan juga ada menu search dan juga menu home, kategori, card, dan account. Di sini kita menggunakan picture box untuk menampilkan buku-bukunya, lalu kolom pencariannya menggunakan text box, dan button untuk tombol search-nya. Di sini kita bisa beralih ke halaman yang lain. Misalnya kita pencet yang Kimetsu no Yaiba di sini, kita pencet, lalu dia akan beralih ke
form yang berisikan sinopsis serta pengarang buku tersebut. Di sini kami menggunakan codingan dim untuk beralih ke halaman yang lainnya. Lalu juga di sini ada add to cart, yang dimana kita bisa menambahkan buku yang kita mau ke dalam cart dengan cara kita pencet di sini, lalu akan menunjukkan message box di mana tertulis added to your cart, lalu kita bisa pencet OK di sini. Lalu juga ada tombol back, kita menggunakan dim juga. Misalnya kita juga misalkan kita pencet yang rich dad juga nih di sini, sama seperti yang tadi. Lalu kita back lagi. Lalu kemudian jika kita ingin mencari suatu buku, kita bisa mencari di sini seperti misalnya kita tulis Kimetsu. Kalau kita search, otomatis dia akan berpindah ke buku yang dicari itu. Kita menggunakan codingan dim di sini. Lalu kemudian kita bisa berpindah ke menu lainnya, yang dimana kita di sini ada kategori, bisa kita pindah di sini menggunakan dim juga. Ada berbagai macam kategori di sini. Misalnya di sini kita pencet yang komik dan manga. Nah, di sini muncul beberapa varian komik yang sudah kita sajikan. Sebelumnya kita menggunakan kursor hand untuk menunjuk sesuatu yang bisa dipencet. Di sini kita menggunakan kursor pada bagian properti. Di sini kita back lagi. Lalu kita beralih ke account. Nah, di account ini ada beberapa menu yang bisa dipencet, ada change password, address, logout, authorization, history, dan customer service. Lalu di sini ada tampilan nama kita, email, dan di sini bisa diedit. Kemudian untuk bagian chart akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan mulai menjelaskan bagian cart. Di bagian cart ini ada tampilan di mana buku-buku yang sudah kita add to cart tadi sebelumnya, yaitu ada Kimetsu no Yaiba, ada Rich Dad Poor Dad. Nah, di sebelah kanannya itu adalah bagian delete, di mana ini kan kita nggak jadi order, kita tinggal pencet yang bagian delete-nya itu. Nah, untuk text box yang paling di bawahnya delete, itu ada harga buku per satu harinya. Saat disewakan itu harga 12.000 per hari. Nah, jika ingin kita menambah harinya, coba di bagian Rich Dad Poor Dad ditambah jadi 2 hari. Itu akan otomatis menambahkan hasil yang ada di bawah 12.000 itu menjadi 24.000 karena 2 hari penyewaan. Nah, setelah itu jika kita sudah cocok dengan harganya, total harga yang ada disediakan di bawah 39.000 itu, kita tinggal pencet checkout karena kita ingin menyewa. Nah, untuk di bagian checkout ini ada 2 cara pembayaran, yaitu ada cash dan ada cashless. 39.000 di bagian total itu berasal dari form yang sebelumnya di bagian card-nya itu. Jadi kita menggunakan codingan, yaitu ada fungsi yang namanya set data. Jadi set data ini bisa membagi nilai dari form sebelumnya untuk ada di form yang ini, seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian cash. Jika pembayaran cash ya. Nah, totalnya juga sama dengan di form yang sebelumnya, yaitu 39.000. Dan kita ingin coba membayar dengan, kita mendapatkan pembayaran sebesar 50.000 cash. Coba 50.000. Itu akan otomatis menampilkan kembalian yang harus kita bayarkan kepada penyewa, yaitu 11.000. Nah, kita back. Saat kita back, dia akan memastikan bahwa apakah ingin mengganti cara pembayaran, dan itu akan tiba-tiba ada message box yang akan tampil seperti itu sebagai informasi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke cashless. Cashless ini kita menyediakan banyak sekali cara pembayaran, yaitu ada m-banking dan ada cara lain untuk membayar. Nah, contohnya ada BCA, Mandiri, BRI, BNI, dan untuk other-nya kita bisa terima PayPal, OVO, Dana, dan GoPay. Nah, kita coba pencet BCA. Nah, BCA ini kita menggunakan virtual account. Jadi virtual account-nya sudah kita tampilkan dan penyewa tinggal beli, tinggal menyewa, dan membayar dengan virtual account yang sudah disediakan melalui aplikasi mobile banking-nya masing-masing. Nah, kita tinggal menunggu pembayaran, setelah itu kita akan muncul confirm. Nah, saat confirm, berarti your transaction is success. Jadi, transaksinya sudah selesai, buku sudah bisa disewa, dan terima kasih Felix, have a nice day. Dan setelah itu kita bisa pencet done untuk balik ke menu home.
Kenapa kita balik lagi ke menu home? Agar para penyewa ini bisa saja ingin mengorder lebih dari kami, buku-bukunya masih bisa dipilih dan dia bisa menyewa maupun tidak. Nah, untuk perpindahan formnya itu masih menggunakan fungsi yang dirm itu yang biasa dari show dan close. Setelah itu untuk bagian card itu sudah dijelaskan bahwa kita pakai codingan set data. Jadi kita mengambil data dari form sebelumnya dan ditetapkan di form yang lain seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bertus dan Ken. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.